Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus dengan NIM 10623055. Program studi Hukum Tata Negara 3A. Mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang hukum pidana. Yang pertama, pengertian. Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya, secara umum, ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan jus venal dan jus venit. Jus venal merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Metzger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Perumusan Muljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur, yakni aturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Sementara itu, ius venendi atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara luas, yaitu hubungan dengan hak negara atau alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Yang kedua, pengertian secara sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya, sumber hukum pidana. Secara umum, hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni yang pertama KUHP. Sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas yang pertama 3 buku KUHP, yaitu buku 1 Paguan Umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Yang kedua, Memory Van Tolling atau MVT atau penjelasan terhadap KUHP. 2. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus. 3. Beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. 4. Di daerah-daerah perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Selanjutnya, sifat hukum pidana. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum. Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik. Yang pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Yang kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang per orang. Yang ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara atau penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Selanjutnya, pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat, dan tujuan dari hukum itu sendiri, serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan masyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan, dan tidak kalah penting secara pragmatis adalah legalitas dan penerapan hukumnya. Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan dalam beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan wilayah berlakunya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, hukum pidana umum dan pidana khusus. Yang keempat, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Selanjutnya, tujuan hukum pidana. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik atau aliran klasik. Kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya atau aliran modern.
Selanjutnya asas-asas dalam hukum pidana. Yang pertama itu asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai hukum pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Selanjutnya asas teritorial. Menurut asas teritorial berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tindak di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya asas perlindungan atau asas nasional pasif. Menurut asas ini, peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan, kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Selanjutnya asas formal atau nasional aktif. Menurut asas ini, ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada pasal 2 KUHP. Selanjutnya asas universal. Untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seperti pembajakan di laut meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas. Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran. Asas ini disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apapun. Yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.